Coba jawab jujur. Kapan terakhir kali lo baca sesuatu yang panjang bukan caption, bukan thread, tapi tulisan beneran panjang sampai habis, tanpa sekalipun buka tab lain? Kapan terakhir kali lo mikirin satu masalah susah selama lebih dari 5 menit tanpa refleks megang HP? Kalau susah jawabnya, lo nggak sendirian. Dan yang bikin ini menarik bukan cuma perasaan lo doang. Ini kejadian yang bisa diukur dan udah diukur di jutaan orang di banyak negara selama puluhan tahun. Dari tahun 1930 an sampai pertengahan 1990 an, ada pola yang konsisten banget di data psikologi kognitif, skor tes IQ terus naik generasi demi generasi di hampir semua negara yang punya data buat dibandingin. Bukan naik dikit naik, cukup besar, sekitar 3 poin tiap 10 tahun di banyak negara industri. Ini disebut Flynn Effect dari nama peneliti James Flynn yang pertama kali dokumentasiin pola ini secara sistematis di banyak negara sekaligus selama lebih dari setengah abad. Ini salah satu temuan paling konsisten di ilmu kognitif anak, selalu lebih pinter secara angka dibanding orang tuanya. Terus sekitar pertengahan 1990-an, garis itu berhenti naik. Dan di beberapa negara mulai turun. Ini bukan penurunan kecil yang bisa diabaikan. Beberapa studi lanjutan yang menganalisis data dari ratusan ribu sampai lebih dari 1 juta orang di berbagai negara konsisten nemuin pola yang sama. Skor di domain kognitif tertentu bukan semua mulai turun, dan di beberapa negara penurunannya cukup besar, sampai peneliti sendiri nyebutnya mengkhawatirkan. Yang menarik, penurunannya nggak rata di semua jenis kemampuan. Ini bukan manusia jadi bodoh secara keseluruhan. Ini spesifik di klaster kemampuan tertentu. Dan itu clue penting yang bakal kita bahas lebih jauh. Waktu tren penurunan ini pertama ketahuan, penjelasan yang paling cepat nyebar dan paling nyaman buat sebagian orang adalah teori yang disebut disgenika. Orang dengan skor kognitif tinggi cenderung punya anak lebih sedikit, orang dengan skor lebih rendah punya anak lebih banyak. Jadi secara statistik rata-rata populasi pelan-pelan turun. Kedengeran masuk akal secara matematika. Dan teori ini sempat nyebar luas di artikel, forum, obrolan sehari-hari. Tapi tahun 2018, dua peneliti dari Norwegia, Bratsberg dan Rogeberg, publikasiin studi yang secara langsung menguji teori ini, dan hasilnya mematahkan argumen genetik itu total. Metodenya elegan, mereka nggak bandingin keluarga yang beda-beda. Mereka bandingin kakak dan adik di keluarga yang sama pakai data dari ratusan ribu pria di catatan wajib militer Norwegia selama beberapa dekade. Orang tua sama, rumah sama, gen dari kedua orang tua sama. Satu-satunya variabel yang beda, tahun berapa masing-masing lahir dan gede. Hasilnya, adik yang lahir lebih belakangan. Secara konsisten, skornya lebih rendah dari kakaknya. Coba pikir apa artinya itu. Kalau ini soal genetik kakak dan adik kandung harusnya nggak beda jauh. Mereka bawa kombinasi gen dari orang tua yang sama persis. Tapi mereka beda. Itu artinya penyebabnya bukan di dalam DNA. Penyebabnya ada di sesuatu yang berubah di lingkungan. Di antara waktu si kakak gede dan waktu si adik gede. Dan pola yang sama ini nggak cuma ketemu di Norwegia, direplikasi juga di Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, dan beberapa studi di Amerika Serikat yang menguji domain kognitif berbeda-beda. Nah, ini bagian yang bikin semuanya nyambung. Kemampuan yang turun paling konsisten, bukan kemampuan bahasa atau pengetahuan umum. Yang turun adalah cluster yang disebut peneliti kognitif sebagai executive function. Kemampuan fokus dalam waktu lama, working memory nahan. Beberapa informasi sekaligus buat diolah di kepala, kemampuan nahan, reaksi impulsif demi hasil yang lebih baik nanti, dan kemampuan bernalar di bawah tekanan atau kondisi nggak familiar. Kemampuan ini bukan sesuatu yang lo lahir udah punya penuh. Ini kayak otot dibentuk lewat pemakaian berulang yang capek. Dan latihan utamanya adalah sesuatu yang kedengerannya sepele, kebosanan. Maksudnya kemampuan buat tetap bertahan sama sesuatu yang susah atau ngebosenin. Padahal ada opsi lebih gampang di dekat lo. Baca argumen panjang sampai kelar.
duduk sama masalah yang belum ketemu solusinya, tanpa langsung lari ke distraksi. Ngikutin satu alur pikiran sampai ke kesimpulannya, bukan loncat ke hal lain tiap beberapa detik. Gloria Mark, peneliti dari University of California Irvine yang udah puluhan tahun neliti attention dan teknologi, ngukur berapa lama rata-rata orang bisa fokus di satu layar sebelum pindah ke hal lain. Di tahun 2004 rata-ratanya sekitar 2,5 menit. Riset lanjutannya nemuin angka itu terus turun sampai di bawah 1 menit di riset-riset yang lebih baru. Ini bukan berarti otak manusia tiba-tiba rusak. Ini karena hampir nggak ada lagi hal di sekitar kita yang menuntut fokus lama. Coba pikirin app yang lu buka setiap hari feed, notifikasi, short video, semuanya dirancang buat interupsi lu secepat mungkin. Karena interupsi itu yang bikin lu balik buka lagi dan itu yang jadi model bisnisnya. Biaya kognitifnya dan model bisnisnya itu hal yang sama. Attention bukan satu-satunya variabel. Ada perubahan lain di lingkungan modern yang jarang dibahas bareng-bareng dengan isu ini. Salah satu contoh dari sisi nutrisi. Sepanjang sebagian besar abad ke-20, roti komersial di Amerika dan Eropa umum diproduksi pakai bahan pengembang adonan yang mengandung iodium. Iodium itu krusial buat fungsi kelenjar gondok, dan kelenjar gondok terhubung langsung ke perkembangan otak, terutama di masa kanak-kanak dan dalam kandungan. Sekitar tahun 1970 sampai 80-an, banyak produsen pindah ke bahan alternatif yang nggak mengandung iodium. Ini perubahan yang nggak banyak diumumkan ke publik, tapi efeknya terasa lintas generasi buat populasi yang asupan iodiumnya jadi lebih rendah dari sebelumnya. Contoh lain, bahan bakar yang mengandung timbal. Buat kendaraan umum, sebagian besar negara udah mulai dihentikan secara bertahap sejak beberapa dekade lalu. Tapi bahan bakar pesawat kecil, aviation fuel, di banyak negara baru serius dihapus, penggunaannya jauh lebih belakangan. Riset di area sekitar bandara kecil nemuin paparan timbal yang terukur mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak di sekitarnya. Nggak ada satupun dari faktor-faktor ini yang berdiri sendiri sebagai penyebab tunggal. Tapi mereka nunjukin pola yang sama. Perubahan lingkungan yang kecil, pelan, dan seringnya nggak kelihatan langsung efeknya, tapi terakumulasi lintas generasi. Sekarang bagian yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas bareng. Kita mulai ngukur seberapa pinter manusia lewat tes standar sejak 1930-an. Kita baru mulai ngukur seberapa pinter sistem AI di benchmark-benchmark kognitif sejak sekitar 2015-an. Dan kalau lo taruh dua kurva ini di grafik yang sama, satu manusia, satu AI dari periode yang sama, satu garis turun, satu garis naik, cepat. Yang bikin ini lebih menarik lagi. Kemampuan yang paling cepat naik di sistem AI reasoning bertahap, nahan konteks panjang, kerja dengan banyak variabel, sekaligus itu persis klaster kemampuan yang sama yang lagi turun di manusia. Executive function. Gua nggak bilang ini sebab akibat langsung, tapi arahnya nggak bisa dibilang nggak relevan buat dibahas bareng. Dua sistem yang paling powerful buat mikir di planet ini lagi bergerak ke arah berlawanan di waktu yang sama. Nah, di titik ini biasanya muncul pertanyaan wajar. Kalau attention span turun gara-gara terlalu banyak nyerahin kerja mental ke teknologi, bukannya makin sering pakai AI itu justru bikin masalahnya makin parah? Ini pertanyaan valid dan jawabannya tergantung caranya. Ada beda besar antara dua cara pakai AI yang sekilas kelihatan mirip tapi efeknya ke otak lo kebalikan total. Cara pertama, pakai AI buat skip proses mikir minta jawaban jadi tempel, kelar, nggak ada proses di kepala lo sama sekali. Ini yang paling umum dilakuin orang, dan ini yang paling mirip sama pola scroll pasif yang bikin attention span collapse tadi. Cara kedua, pakai AI buat menemani proses mikir sebagai lawan diskusi, sebagai alat buat breakdown masalah, sebagai cara buat ngetes ide lo sebelum lo putusin sendiri. Di cara ini, otak lo tetap kerja. AI-nya bukan pengganti proses berpikir, tapi partner yang bikin proses itu lebih terstruktur. Bedanya bukan di tools-nya, bedanya di posisi lo. Apakah lo yang megang kendali proses,
atau lo yang nyerahin kendali sepenuhnya? Cara pertama, ganti prompt kasih jawaban. Jadi prompt bantu gue mikir. Contoh konkret. Dibanding nanya, tulisin gue caption buat postingan ini. Coba nanya gue punya 3 ide angle buat caption ini. Bantu gue lihat kelemahan masing-masing. Yang pertama, otak lo off. Yang kedua, lo tetap yang mikir dan mutusin AI cuma bantu lo lihat blind spot. Cara kedua, minta AI breakdown masalah jadi langkah-langkah. Tapi lo yang eksekusi tiap langkahnya sendiri. Ini beda jauh sama minta AI ngerjain semuanya sekaligus. Kalau lo yang jalanin tiap langkah satu-satu, lo tetap latihan nahan beberapa hal di kepala secara berurutan, itu persis working memory yang tadi kita bahas lagi turun. Cara ketiga, kasih jeda sebelum buka AI. Simple. Coba mikirin masalahnya sendiri dulu 2-3 menit sebelum lo ketik prompt. Bukan buat gaya-gayaan atau ngelambatin kerjaan lo, tapi biar otak lo tetap dapat repetisi effortful latihan yang tadi kita bahas, yang bikin executive function gak makin atrofi, AI-nya tetap kepake. Cuma bukan jadi refleks pertama sebelum lu sempat mikir sendiri. Jadi apakah manusia beneran makin bodoh? Datanya bilang iya. Buat kemampuan-kemampuan spesifik ini, di banyak negara, lewat metodologi yang udah diuji ulang beberapa kali, tapi ini bukan karena ada yang salah secara permanen sama otak manusia. Ini karena kita hidup di lingkungan yang gak lagi nuntut kita buat latihan mikir dengan cara yang dulu. Dan justru karena penyebabnya lingkungan bukan genetik, ini bisa dibalik. Kakak adik di Norwegia tadi udah buktiin itu. Gen sama, hasil beda. Karena lingkungan beda. Itu artinya kalau lingkungannya sengaja dibenerin, ada ruang buat garis itu naik lagi. Kita generasi pertama yang punya data buat lihat pola ini secara real time. Dan kita juga generasi pertama yang punya alat yang sama AI yang bisa jadi bagian dari masalahnya. Atau bagian dari solusinya. Bedanya cuma di gimana lo makainya. Follow kalau lo mau bahas lebih dalam soal cara pakai AI yang bener, bukan cuma buat jadi cepet, tapi buat jadi beneran lebih tajam mikirnya.